ketika kita menggunakan baterai, otomatis baterai kan memiliki kapasitas berapa lama dapat digunakan. Maka dari itu, pemikiran selanjutnya adalah Selain menjadi peneliti di Jepang, Mas di Indonesia itu berprofesi sebagai apa sih, Mas? Kalau saya, kebetulan sekarang saya di Jepang menempuh program tugas belajar, yakni di program doktoral. Kalau di Indonesia, ini saya sebagai seorang dosen di kampus vokasi yang ada di Surabaya. Jadi kampus saya namanya Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Eh, Kalau tempatnya di mana? Kalau teman-teman berkunjung di Institut Teknologi 10 November Surabaya di ITS, itu pasti nanti di situ akan ketemu kampus PENS namanya. Kalau disingkatnya PENS gitu. Kalau Inggrisnya gitu, karena kampus PENS ini awalnya memang ITS ini sebagai ibu kandung atau ibunda dari PENS ini itu dapat anggaran dari JICA. Gitu ya. JICA ini adalah salah satu agensi yang ada di Jepang gitu ya. Nah, akhirnya memberikan hibah untuk mendirikan fakultas non gelar teknik awalnya. Jadi di fakultas vokasi ya. Dulu belum ada vokasi, nama vokasi itu cuman fakultas teknik yang tanpa gelar teknik seperti itu. Akhirnya didirikanlah kampus yang namanya Politeknik Elektronika atau Politeknik Telekomunikasi. Saya lupa ya detailnya apa. Nah, kemudian sekarang di tahun 2012 itu kita resmi berdiri sendiri, namanya akhirnya PENS. Dulu dikenal PENS ITS karena masih ikut dengan ibu kandung kita. Sampai sekarang ITS tetap menjadi ibu kandung kita, cuman kita karena secara organisasi dan aturan itu sekarang sudah berbeda. Karena kita sudah berdiri sendiri, makanya kita pakai nama PENS gitu. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kalau di Inggriskan jadi Electronic Engineering Institute Polytechnic of Surabaya. Tuh. Saya sebagai dosen di situ di program studi Teknik Elektroindustri di Departemen Teknik Elektro. Wah, kalau keseharian sebelum ke sini ya fokus di sebagai dosen dan melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, ya ngajar, ya melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat. Itu. Kalau Saya. Mas sendiri alumninya dari mana, Mas? Kalau saya alumni, kalau saya dulu D4 karena PENS ini ada politeknik ya, itu jenjangnya ada program diploma 3, D4, diploma 4, kemudian S2 terapan sama S3 terapan. Saya dulu D4-nya saya, kalau orang nyebutnya sekarang adalah sarjana terapan, sarjana sains terapan, itu di PENS. Di program studi D4 Teknik Elektroindustri, kemudian lanjut ke S2 terapan sama juga di PENS, ya di PEN di Departemen Teknik Elektro. Jadi saya alumni D4-nya di PENS, kemudian S2-nya juga PENS gitu. S3-nya baru ke sini, ke Jepang. Seperti itu. Nah, Alumni saya. Mas kan berprofesi sebagai dosen juga ya, Mas. Hmm. Di Indonesia itu Mas ada nggak sih pengalaman kerja selain jadi dosen, Hmm. terus mungkin ada penelitian-penelitian yang diterapkan gitu, Mas? Oke, kalau selain jadi dosen, terkait dengan penelitian yang diterapkan, itu karena memang kan sebagai Tridharma perguruan tinggi kami sebagai dosen, tentunya selain mengajar, kita juga ada penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, untuk pekerjaan selain mengajar, apa yang kami dapatkan dari hasil penelitian kita di laboratorium, karena kebetulan PENS ini salah satu perguruan tinggi yang menerapkan lab based education. Jadi kalau teman-teman melihat kampus PENS itu seperti apa, yang belum tahu kampus PENS, kurang lebih seperti kita berada di dalam ruangan ini, kurang lebih lab based education. Jadi sama seperti yang kita lihat di ruangan sini, banyak-banyak komponen-komponen atau alat-alat penunjang fasilitas laboratorium itu ada kayak gini. Nah, kemudian penelitian yang kita dapatkan dari lab based education itu kita terapkan di industri.
kebetulan kita sudah pernah membuat alat ya, prototipe untuk kontrol buginya kereta api di PT Inka. Cuman karena PT Inka ini adalah general ya, secara umum PT Inka ini ada divisi kelistrikan, ada divisi mekanik. Nah, pada saat itu kami mendapatkan hibah atau pendanaan bekerja sama dengan PT Reka namanya. Ya, Reka ini adalah perusahaan, anak perusahaan Inka yang khusus di bidang kelistrikan. Jadi kebetulan pada saat itu membuat kontrolnya untuk bugi itu. Ada namanya apa namanya itu sleep control untuk bugi itu, antisipasi agar bugi itu putarannya ini sama depan belakang, kan kayak diagonal gini kan, ada 4 roda 1 2 3 4 ini, harapannya putarannya ini sama ya gitu. Untuk apa? Agar tidak slip, makanya disebutnya kita membangun untuk sleep control gitu kan. Nah, selain itu juga apa yang saya lakukan selain dosen juga terus di bidang penelitian ini diterapkan di industri. Nah, ada lagi dengan PT Grun ya, PT Grun Manufaktur Indonesia. Itu kita mendevelop sistem kontrol itu reverse engineering, konversi dari motor bakar atau motor diesel yang diterapkan di, kalau teman-teman apa namanya pernah berkunjung di Surabaya, itu ada mobil apa yang warna orange itu ya, yang untuk apa namanya sampah, penyapu jalan, mungkin bukan hanya di Surabaya, di kota-kota besar yang ada mobil yang di jalan tol yang ada muter gini, itu kan apa namanya menggunakan diesel. Nah, itu menggunakan bahan bakar dan biasanya ini kan suaranya berisik, makanya keras gitu kan suaranya, dan juga menyebabkan polusi tentunya kan kalau menggunakan apa namanya solar dan lain sebagainya. Nah, PT Grun ini fokusnya ini membersihkan di perumahan-perumahan elit yang ada di Surabaya, kayak di apa perumahan Citraland, yang notabene orang-orang di situ itu jam kerjanya itu di atas jam 9 jam 10. Nah, orang membersihkan apa namanya petugas kebersihan ini kan bersihnya pagi-pagi. Nah, bersihnya pagi-pagi ini membersihkannya, maka dari itu membuat bising. Kebanyakan apa namanya yang tinggal di Citraland itu masih belum apa ya, masih belum untuk berangkat bekerja gitu loh, masih di rumah. Nah, membuat suara bising itu PT Grun Manufaktur Indonesia ini mereverse engineering, merubah dari yang menggunakan motor bakar atau diesel itu diubah menjadi ke elektrik. Setelah itu bekerja sama dengan kami di lab Green Energy, di lab Electric Drive Laboratory, di risetnya adalah Green Energy Transportation, itu kita membuat kontrolnya untuk kendaraan listrik itu tadi, namanya road sweeper elektrik, kita kasih nama itu karena kita mengubah apa namanya itu konversinya menjadi listrik sekarang. Itu tahun sekitar 2020 sampai 2021 sih saya 2 tahun untuk mengerjakan itu. Kalau untuk apa ya, selain jadi dosen ini sebenarnya masih tetap pekerjaan dosen ya, cuman karena senangnya ini apa yang kita dapatkan di lab ini diterapkan, ya yaudah kita mencoba link and match dengan industri yang memang butuh apa yang menjadi bidang riset kita, fokus riset kita. Kebetulan ada yang mau implementasikan, ya kita terapkan itu gitu. Dengan funding dari, kebetulan pada saat itu ada program matching fund, kebetulan namanya matching fund, link match antara dunia pendidikan dan dunia industri. Ya, jadi di situ kita mengerjakan itu. Kalau untuk itu menarik ya Mas. iya, cuman itu ya karena memang apa namanya apa yang kita dapatkan di perkuliahan di university, di kampus itu memang perlu dieksplor gitu ya, perlu diterapkan di industri untuk tahu bagaimana penggunaan secara kondisi dinamiknya. Kalau di lab, based on lab kita tidak tahu kondisi dinamiknya seperti apa, dinamis penggunaannya seperti apa. Tapi kalau kita sudah terapkan itu di lapangan, banyak kondisi-kondisi yang kita akan tahu, banyak kondisi-kondisi yang akan membuat kita ada ide penelitian untuk kita bisa mengambil di situ. Jadi saya bersyukurnya akhirnya tahu kekurangan atau yang perlu diimprove di industri ini misalnya adalah ini. Jadi seperti itu. Kalau untuk apa namanya selain dosen, tapi tetap dosen sih menurut saya itu karena tugas kami. Kalau pekerjaan selain dosen ya memang dosen aja. Dosen praktisi berarti. Iya kayak gitu ya, praktisi. Yang dosen dan praktisi satu kesatuan gitu ya. Saya
bersyukur karena di vokasi, jadi apa yang kita dapat di teori itu dipraktekkan, praktek itu diimplementasikan di kebutuhan nyata gitu, di industri atau di apa namanya di komunitas dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, Kurang lebih seperti itu. kalau ada nggak sih Mas kayak Hmm. perlombaan yang udah Mas ikutin Hmm. di bidang elektrik gitu atau kayak prototipe mobil gitu Mas? Kalau untuk perlombaan, ketika saya menjadi dosen, ya, ketika saya menjadi dosen, itu kebetulan tahun 2020 atau 2019 akhir ya, saya lupa pastinya itu saya ditunjuk sebagai pembimbing dan pembina di kompetisi mobil hemat energi. Nama perlombaannya itu adalah KMHE, kompetisi mobil hemat energi itu yang mengadakan Dikti, di Kementerian Pendidikan Tinggi itu atau Kementerian Pendidikan ya, itu mengadakan lomba itu. Kebetulan pada saat itu saya membimbing di kompetisi itu dan alhamdulillah kita mendevelop prototype. Jadi kita masuk di kategori prototype di kategori listriknya. Nah, itu kita lomba pada saat itu, kemudian itu dibagi beberapa kategori untuk perlombaannya ya. Kemudian ada per kategori itu nanti dibagi konsentrasi apa yang dikerjakan gitu. Ada di bidang kontrolnya, ada di bidang safety-nya, ada di bidang bagaimana dapat pengereman yang bagus. Nah, pada saat itu kami mengambil di kontrolnya, kontrol motor listrik. Kenapa kok kontrol motor listriknya? Karena prototipe yang kita buat ini electric car gitu, prototipenya. Nah, maka dari itu yang kita fokuskan adalah bagaimana desain kontrol listrik, kontrol motor listriknya itu dapat kontrol listrik yang baik gitu, yang efisien, yang optimal seperti itu. Tentunya dengan memperhatikan beberapa aspek. Kalau kita bermain di electric vehicle ataupun di kendaraan listrik, mobil listrik itu kan pasti ada batasan maksimum kecepatan. Itu juga harus kita perhatikan. Kalau untuk kompetisi yang kita ikuti itu tahun 2020 untuk Nah, electric yang vehicle. dihasilkan itu apa Mas? Kalau untuk itu kita buat prototype mobil listrik sudah jadi pada saat itu, karena lombanya itu urutannya awalnya itu kita proposal kan, submit proposal. Kemudian nanti dari dewan juri menguji kelayakannya, layak enggak apa yang kita usulkan. Apa yang kita usulkan masuk akal enggak gitu, realistis tidak, biayanya memungkinkan tidak. Nah, setelah itu direview oleh para dewan juri, dinyatakan lolos masuk ke ke babak selanjutnya. Babak selanjutnya itu targetnya sudah harus mobil itu berjalan. Mobil itu sudah berjalan untuk diambil video. Nah, video itu nanti akan dikirimkan. Pada saat itu kenapa seperti itu? Karena 2020 kalau kita tahu bersama COVID kan, pandemi COVID kan, pada saat 2020 sehingga sistem lombanya itu secara daring, secara online dengan mengirimkan video. Dari video itu kita kirimkan, setelah itu masuk ke babak final. Babak final ini babak yang terakhir. Jadi dari beberapa peserta perguruan tinggi se-Indonesia, baik itu di institut, universitas, politeknik, semua perguruan tinggi di Indonesia itu bertanding masuk ke babak penyisian itu. Setelah itu kalau nanti lolos lagi masuk ke babak final. Babak final itu tidak cukup hanya mengirimkan video, tapi ada wawancara langsung dengan dewan juri untuk mengetahui apakah benar yang dikerjakan ini memang dikerjakan oleh tim dari perwakilan perguruan tinggi ini. Apakah benar memang dikerjakan, di riset bersama, dan itulah dilakukan di perguruan tinggi itu. Jadi diwawancara oleh para pakarnya, para profesor pada saat itu, saya mendampingi, dan juga mahasiswa bimbingan kami, karena yang nguji adalah profesor gitu ya, banyakkan profesor, jadi ya agak tegang, agak takut seperti apalah kalau kita diuji gitu. Nah, jadi seperti itu, alhamdulillah dari hasil wawancara itu, setelah itu pengumuman juara, alhamdulillah kita finish di peringkat kedua gitu. Jadi alhamdulillah kita dapat juara 2 di kategori kontrol motor listrik seperti itu untuk lombanya. Nah, sekarang kan Mas lagi menempuh S3 ya di QTech. Topik penelitian yang Mas terapin itu apa sih Mas? Kalau untuk sekarang, sebenarnya apa yang saya lakukan sekarang di QTech, di program doktoral ini, improve dari apa yang sudah saya lakukan sebelumnya di Indonesia sebelum berangkat ke sini. Fokusnya sama,
tetap dikontrol motor listrik gitu. Cuman sebelum saya berangkat ke sini, apa yang saya sampaikan tadi di PT Grun, kemudian di PT Reka, kemudian yang di kompetisi tadi, itu semua sistemnya itu masih sensor base, masih menggunakan sensor. Sensor yang dimaksud ini sensor posisi atau sensor kecepatan untuk mengetahui motor ini berfungsi berputar sesuai dengan yang kita inginkan. Kan kontrol kan mengatur agar keluarannya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, itu masih feedbacknya, umpan balik untuk mengetahui, oh iya sekarang itu sudah sesuai dengan yang kita inginkan atau belum, itu menggunakan sensor. Menggunakan sensor kecepatan atau sensor posisi. Nah, untuk yang sekarang yang di QTech bersama Profesor Suyoshi Hanamoto, saya mengembangkan kontrol motor listrik di bawah bimbingan beliau, tapi kita mengeliminasi. Kita tidak menggunakan sensor. Sensor posisi tidak kita gunakan karena dengan pertimbangan kalau kita menggunakan sensor pasti kita satu cost, kita kan pasti harus menggunakan sensor itu. Kemudian pertimbangan yang kedua adalah kalau ada alat elektronik apapun pasti nanti ada kabelnya, ada wiring sistem instalasi atau wiring kabelnya kan. Maka dari itu kita sebagai engineering kalau bisa kan seefisien mungkin untuk penerapan di industri. Kemudian yang ketiga adalah kalau ada sensor otomatis pasti menambahkan sesuatu gitu kan. Berarti kan perlu tempat lagi. Nah, dari tiga hal itu, maka dari itu fokus riset yang saya lakukan di Jepang adalah mengeliminasi penggunaan sensor itu. Jadi kita tidak menggunakan sensor posisi, tapi kita melakukan estimasi. Estimasi posisinya di mana sekarang menggunakan algoritma atau sensorless teknik gitu ya. Ya, sensorless teknik banyak yang kita bisa gunakan, mulai menggunakan deteksi Big EMF atau menggunakan inject pulse atau menggunakan algoritma penerapan filter atau lain sebagainya. Nah, di sini fokus kita adalah bagaimana mengeliminasi itu dan improve result hasil dari penggunaan sistem sensorless ini gitu. Karena sensorless ini bukan sistem suatu yang baru gitu, yang bukan yang baru yang diciptakan oleh saya yang 2 tahun melakukan riset, bukan. Cuman sensorless strategi ini itu sudah mungkin dari 2 dekade atau 3 dekade sudah ada. Cuman kenapa para peneliti itu masih terus mengimprove? Karena target utamanya adalah sensorless ini adalah diterapkan di industri. Industri ini kebutuhannya sangat-sangat dinamis. Nah, bagaimana caranya mendapatkan sistem yang efisien di kebutuhan dinamis itu, di keperluan industri? Nah, itu yang terus kita lakukan riset. Jadi sekarang topik riset saya adalah mengeliminasi itu jadi sistem kontrol tanpa menggunakan sensor posisi atau sensor kecepatan. Jadi feedbacknya ini tidak berdasarkan dari sensor yang seperti biasanya, feedbacknya ini berdasarkan dari estimasi yang kita lakukan untuk mendapatkan informasi kontrol yang kita pakai sudah sesuai belum apa dengan yang kita inginkan. Jadi mengeliminasi itu. Nah, untuk penerapannya sendiri, harapannya nanti bisa melanjutkan apa yang sudah saya lakukan di Indonesia sebelumnya untuk penerapan di bidang electric vehicle ataupun di penerapan sistem penggerak kelistrikan lainnya di industri. Misalnya di conveyor atau di mixing atau di peralatan medis atau di robotik. Nah, itu harapannya nanti akan digunakan di situ. Coba kita bayangkan kalau di peralatan robot, yang robot biasanya kecil-kecil tapi masih tetap menggunakan sensor, dengan kita pasti ada kabelnya, pasti bagaimana caranya bagaimana untuk menempatkan sensornya seperti itu. Jadi fokusnya memang mengeliminasi sensor itu. Jadi kita sebut dengan sensorless control strategi. Menarik banget ya Mas. Seperti itu. Sebelumnya riset yang saya lakukan di Indonesia masih menggunakan informasi atau feedback menggunakan sensor seperti ini untuk mendapatkan kontrol respon yang baik sebagai feedback kontrolnya. Namun sekarang dalam riset saya di program doktoral ini saya mengeliminasi menghilangkan penggunaan sensor ini, ketergantungan dengan sensor ini. Salah satunya untuk teman-teman bisa lihat sendiri, kalau saya menggunakan sensor ini, otomatis saya memerlukan kabel yang sebanyak ini. Ini kabelnya dan juga sizingnya. Harusnya kan motornya hanya ini ya, karena memang perlu sensor.
karena mountingnya ini tidak mudah kalau mau dipasang di sini, sehingga kita perlu tambahan instrumen untuk memasang di sini. Sebenarnya ini juga bisa dipasang di arah sebelah sini atau yang mana, tapi kan kita masih memikirkan bagaimana cara memasangnya. Maka dari itu di sini fokus risetnya adalah bagaimana cara mengeliminasi atau tidak menggunakan sensor posisi ini, sensor ini untuk mengetahui informasi kecepatannya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini yang merah ini adalah hasil pembacaan dari sensor. Ini adalah informasi posisi dari kecepatan motor itu berputar dalam radiannya. Jadi sini dalam 2 tupi gitu. Nah, yang bawah ini adalah hasil dari estimasi yang kita dapatkan. Nah, sekarang yang kita gunakan untuk feedback atau sebagai informasi ini adalah data yang bawah ini, yang estimasi ini. Yang atas yang warna merah ini adalah hanya untuk sebagai memberikan koreksi apakah sudah sesuai atau tidak. Ya, terima kasih teman-teman ISD atas waktunya sudah berkunjung ke lab Hanamoto Laboratory, meliput atau mengambil video ya terkait apa yang saya kerjakan di lab sini terkait pengembangan salah satu bagian dari kendaraan listrik, di part kontrol motor listriknya. Dan juga saya mau mengucapkan terima kasih kepada sensei saya, pembimbing saya. Nah, sekarang kan di sosial media itu banyak yang lagi viral ya Mas, apalagi hashtagnya kabur aja dulu. Yeah. Nah, tanggapan Mas terkait kabur aja dulu itu gimana sih Mas? Kabur aja dulu ini ya, suatu unek-unek yang disampaikan para anak-anak muda ya. Tanggapan saya pribadi terkait dengan kabur aja dulu, dalam tanda kutip, kabur ini dalam arti untuk mencari suatu pengalaman atau suatu pendidikan atau suatu ilmu yang harapannya nanti bisa dikembangkan, didapatkan di negara-negara maju, sehingga nanti kalau sudah memiliki pengalaman itu, ilmu itu dapat diterapkan kembali di Indonesia. Kalau menurut saya sih oke aja selama nantinya ketika sudah mendapatkan ilmu atau pengalaman itu kembali lagi untuk diterapkan di Indonesia agar negara kita itu menjadi negara yang bisa lebih baik dan menjadi negara yang maju. Kalau berarti itu kita ngambil ilmu sebanyak-banyaknya di negara orang, habis itu kita balik menerapkan ilmu yang udah kita dapat. Seperti itu, karena memang kalau kita yang sudah kabur aja dulu ke negara maju, dapat ilmu di sana, dapat pengalaman yang sangat bagus yang tidak kita dapatkan di Indonesia, setelah itu tidak mau kembali. Nah, itu juga menjadi hal yang kurang positif menurut saya pribadi, karena nanti siapa yang mau memperbaiki, siapa yang akan memberikan menjadi generasi emas itu gitu. Nah, jadi harus berarti nanti ada hashtag kembali aja dulu gitu ya. Selain kabur aja dulu. Baik, terkait nih Mas, kan di Jepang itu kan terdapat otomotif yang terdepan gitu. Nah, kenapa sih mobil listrik yang ada di Jepang itu tuh masih kalah sama yang ada di China gitu Mas, perkembangannya gitu. Apa ini karena kebijakan pemerintah atau gimana gitu, tekanan gitu? Terkait mungkin saat ini kenapa di Jepang mobil listrik belum sepenuhnya pemerintah atau pengguna mobil listrik Jepang beralih sepenuhnya ke mobil listrik, karena kita tahu bahwa Toyota atau Honda ya salah satu dari raksasa otomotif yang ada di dunia menurut saya ya, itu saat ini sudah memiliki teknologi yang mapan ya, yang sudah diriset atau mungkin yang ya sudah menjadi andalan mungkin lebih dari beberapa dekade untuk teknologi ini, ICE ini, dan juga tentunya supplier atau perusahaan-perusahaan yang mensupport atau yang menjadi supplier Honda ataupun di Toyota yang menjadi raksasa otomotif ini kan sekarang ini sudah shuttle gitu, sudah mapan dengan teknologi yang sudah ada di ICE ini. Jadi
memang teknologi IC ini sekarang itu memang apa namanya masih mapan. Maka dari itu Jepang semerta-merta tidak langsung mengkonvert energinya karena memang yang sekarang sudah ada IC ini yang menjadi supplier perusahaan kecil-kecil di bawahnya Toyota ataupun Honda ini kalau langsung di apa namanya langsung di change ya mungkin nanti akan menjadi collab atau dan lain sebagainya. Dan juga Jepang itu ketika ingin melakukan apa namanya perubahan dari teknologi yang baru atau yang lebih unggul, lebih modern itu pasti akan memperhatikan dampaknya dulu. Bagaimana kalau langsung diubah itu seperti apa? Tapi tidak seperti itu. Disiapkan dulu semuanya. Nah, seperti itu. Jadi harus lebih siap. Kalau di Jepang sendiri itu kan memiliki infrastruktur tuh pengisian daya yang daya, ya. mungkin lebih maju gitu Mas. Tapi tuh jumlah pengisian dayanya itu tuh cukup nggak sih benar-benar cukup untuk mendukung adopsi massal mobil listrik di Jepang itu sendiri Mas? Terkait dengan pengisian daya di Jepang, masalah cukup atau tidak cukup itu saat ini kan semua kita sudah menggunakan tenaga listrik ya, menggunakan listrik gitu ya. Baik belum ada mobil listrik ataupun sudah ada mobil listrik itu pasti menggunakan apa namanya tenaga listrik gitu kan. Otomatis nantinya kalau kita mau mengadopsi tenaga listrik di mobil itu otomatis kita sudah punya ini sumber daya apa nama yang mencukupi kita karena listrik sudah ada untuk saat ini. Mungkin yang jadi salah satu faktor penting juga ketika kita change ke mobil listrik itu kan pengisian daya yang ada di jalan-jalan seperti SPBU lah katakanlah kalau di Indonesia itu ada banyak diperbanyak. Nah itu tinggal kalau Jepang dengan teknologi yang sudah canggih, yang sangat maju, para engineeringnya akan sangat mudah sekali untuk melakukan itu. Nanti tinggal mau menggunakan tenaga apa yang digunakan sebagai pembangkit listriknya, mau tenaga surya ataupun tenaga apa namanya nuklir atau lain sebagainya tergantung kebutuhan yang akan Kalau di Indonesia sendiri Mas, ada nggak sih Mas kayak kan kayaknya masih minim banget buat pengecasan mobil di luar-luar gitu kan, masih kayak di SPU masih minim. Nah itu tuh bergantung nggak sih sama ternyata mobil listrik ini cuma untuk kalangan elit aja gitu. Oke. Terkait dengan bagaimana sih apakah mobil listrik ini ya hanya digunakan untuk kalangan elit? Saya rasa tidak karena untuk saat ini ya mungkin saat ini memang belum apa namanya mobil listrik ini belum secara masif gitu ya diterapkan baik itu di sini di Jepang sendiri ataupun di Indonesia itu mungkin ya nanti ketika sudah diterapkan secara masif kalau menurut saya pribadi kita juga bisa melakukan memanage ya ketika kita mau menggunakan mobil listrik, kendaraan listrik atau sepeda listrik ya karena di Indonesia banyak sepeda motor ya paling tidak sebelum kita gunakan kita charging dulu di rumah. Kebanyakan di Indonesia hampir ya mungkin ada daerah yang masih belum dipasok listrik secara 24 jam atau seperti apa. Tapi at least kalau kita sudah di daerah yang sudah ada pembangkit listrik, ada listriknya, otomatis sebelum kita menggunakan kendaraan listrik itu, kita cas dulu di rumah. Misalnya kita mau berangkat ke sekolah, kita mau berangkat kerja, ya kita cas dulu di rumah, setelah itu bisa gunakan. Jadi tidak hanya untuk kalangan elit kalau menurut saya. Kalau nanti sudah diterapkan ya. Nah, kalau misalnya mbaknya mau menggunakan untuk belanja, ya sebelum belanja dicas dulu. Nanti di tempat belanja dicas lagi kalau sudah ada infrastruktur untuk pengisian dayanya. Seperti kalau itu. Terkait baterai nih Mas, kan penggunaan baterai di mobil listrik itu kan pasti sangat terkenal sekali ya Mas. Apalagi kayak besar-besaran tuh di Jepang kayak investasi terkait hidrogen gitu. Apakah ini menunjukkan kurangnya keyakinan terhadap keberlanjutan baterai gitu Mas yang sebagai solusi utama untuk mobil? Ya, terkait dengan sekarang kan kita mungkin di Jepang juga, Indonesia, Jepang atau negara-negara lain, negara-negara yang memang fokus untuk mengembangkan electric vehicle atau kendaraan listrik, kita juga berpacu atau memiliki pemikiran mempertimbangkan daya tempuh dari apa namanya kendaraan ini gitu. Ketika kita menggunakan baterai, otomatis baterai kan memiliki kapasitas berapa lama dapat digunakan. Maka dari itu, pemikiran selanjutnya adalah jarak tempuh dari kendaraan ini, electric vehicle, yang menggunakan baterai. Kemudian kalau kita ngomong hidrogen ini jarak tempuhnya mungkin
bisa menyamai yang apa namanya yang mesin yang sekarang kan pembakaran yang menggunakan fuel gitu kan. Jadi jarak tempuhnya juga semakin jauh ketika di-compare dengan mobil listrik yang masih menggunakan baterai kan seperti itu. Cuman ya apa namanya apakah takut dengan keterbatasan itu? Sebenarnya kalau kita ada pengisian daya yang mumpuni ya kita bisa singgah sebentar. Cuman kalau pakai hidrogen kan memang jarak tempuhnya lebih jauh gitu aja. Ya, kalau yang mobil listrik murni masih ada kekhawatiran cukup tidak ya nanti saya dari Surabaya ke Jakarta berapa kali cas berapa kali berhenti seperti itu. Nah kalau di Indonesia itu kan masih menggunakan baterai nih atau kayak mengandalkan cadangan nikel untuk baterai kendaraan listrik. Nah ini nih menunjukkan nggak sih Mas kalau misalnya Indonesia ini masih kayak sayang sama peduli sama lingkungan atau justru itu ekspoliasi sumber daya yang ada di Indonesia gitu. Terkait dengan beralihnya nanti kalau kendaraan yang sekarang yang apa masih menggunakan bahan bakar itu kan selama ini kan polusi ya apa namanya sasaran kenapa kok dikonversikan menjadi listrik kan untuk mengurangi polusi. Nah sekarang kalau kita ngomong kendaraan listrik otomatis yang menjadi penggeraknya itu kan motor listrik atau suatu alat yang mengkonversikan dari besaran listrik menjadi kegerak kan. Nah, itu kan menggunakan baterai untuk saat ini. Nah, kemudian baterai itu kita tahu ya mungkin dari hasil tambang yang ada di negara kita, di Indonesia nikel, kita bisa merancang atau mendesain membuat baterai itu sendiri dari negara kita. Sekarang bagaimana dampaknya terhadap lingkungan? Ya, ketika ada suatu teknologi atau suatu yang akan dicapai, pasti kita akan ada impact atau ada efek ke pengembangan itu. Lah kalau menurut saya pribadi, bagaimana caranya meminimal dampak itu kepada lingkungan seperti itu. Mungkin kalau dari pengembangan pemanfaatan nikel untuk baterai itu ya bagaimana caranya kita memproduksinya dengan memperhatikan kaidah-kaidah dan pengawasan yang ketat antara mungkin pemerintah, pelaku industri atau di bidang pertambangan bagaimana caranya mengelola tambang itu, nikel itu tidak tidak merusak lingkungan yang ada di sekitarnya seperti itu. Jadi perlu adanya pengawasan khusus. Iya, jadi seperti itu. Mobil listrik ini ya, Mas. Kalau di Indonesia sendiri itu kan bahwa mobil listrik itu akan mengurangi emisi karbon ya Mas. Ya. Nah, tapi itu bagaimana sih dengan dampak penambangan nikel terhadap lingkungan gitu Mas dan masyarakat sekitar yang ada di Indonesia maupun di luar? Itu mungkin hampir sama seperti yang jawaban saya sebelumnya. Kalau memang yang kita mau bandingkan, yang kita mau yang mau kita fokuskan adalah untuk pengurangan emisi dari kendaraan yang sekarang di Indonesia mungkin banyak sekali kendaraan. Kita tahu sepeda motor mungkin satu keluarga itu bisa punya 3 atau lebih. Kemudian mobil, satu keluarga mungkin bisa punya 2. Kalau kita ngomong tentang itu, ya pasti menggunakan teknologi kendaraan listrik pasti ramah lingkungan karena kan mengurangi emisi-emisi yang dari kendaraan yang konvensional seperti itu. Cuman kalau dengan bagaimana nanti dampaknya ketika kita menggunakan atau beralih di mobil listrik, otomatis kan kita akan besar-besaran nih akan membuat baterai sendiri, kita akan memanfaatkan pengolahan pertambangan nikel itu sendiri. Tentunya kalau kita ngomong dengan pertambangan nikel, itu pasti kan akan berdampak di lingkungan sekitarnya. Sekali lagi saya berpendapat sebelum kita nanti mengkonversi sepenuhnya ke listrik dan ingin membuat baterai sendiri, paling tidak pertambangan nikel itu harus diperhatikan bagaimana dampak kepada lingkungan, bagaimana melakukan pengolahan atau teknologi hijau di pertambangan nikel itu sendiri, bagaimana nantinya pasca pertambangan nikel itu dilakukan, itu bagaimana perkembangan, bagaimana penumbuhan kembali ekosistem atau sejenisnya di daerah itu sehingga dampaknya itu ya memang berdampak, tapi kan untuk menurunkan dampak yang lainnya juga pasti akan ada yang terdampak. Cuman bagaimana caranya pemerintah meminimalisir itu, jadi dengan teknologi-teknologi hijau dan
teknologi pasca pertambangan itu dilakukan untuk menumbuhkan ekosistem dan tentunya edukasi kepada masyarakat yang ada di sekitar pertambangan itu, bagaimana caranya melakukan pengawasan, bagaimana caranya melakukan pasca pertambangan ini agar untuk meningkatkan ya taraf ekonomi, tidak hanya terdampak saja tapi paling tidak ada hal-hal atau sesuatu yang harus diperhatikan dari dampak pertambangan itu. Oke, nah kalau di Jepang sendiri itu kan menjadi rumah gitu kan bagi raksasa otomotif seperti Toyota dan Honda gitu Mas. Tapi mengapa mereka tampaknya lebih lambat beralih ke mobil listrik dibandingkan perusahaan-perusahaan yang ada di Eropa atau yang ada di Amerika gitu Mas? Apakah mungkin mereka terlalu nyaman atau dengan dominasi teknologi hybrid yang ada di sini Mas? Ya, terkait dengan ini pertanyaan yang sangat menarik dan juga nanti ini mungkin bisa menjadi motivasi kita semua sebagai generasi muda bagaimana caranya Eropa ini sekarang booming ya dengan kendaraan listrik. Seperti yang Mbak sampaikan tadi bahwa raksasa otomotif kita tidak bisa pungkiri bahwa Toyota dan Honda ini sangat terdepan di bidang itu. Kemudian kenapa mereka kok dirasa lamban untuk mengkonversi menjadi ke kendaraan listrik? Memang untuk saat ini perusahaan-perusahaan yang ada di Jepang yang mensupport supporting system di Toyota dan Honda itu sekarang sudah mapan di kendaraan yang saat ini yang sudah menjadi nomor 1 ini. Bahkan Eropa sendiri yang mungkin merasa susah sekali untuk mengalahkan ini. Nah itu perusahaan-perusahaan yang supporting Honda, Toyota ini sudah mapan. Ini sudah kalau mau beli sudah ada ini. Nah kalau mau langsung dikonversi, ini kan menjadi PR tersendiri. Bagaimana perusahaan ini siap cepat beradaptasi untuk melakukan konversi itu. Yang dari sudah mapan sekarang yang Mbak sebutkan tadi di hybrid atau di internal combustion engine itu kan bagaimana caranya agar lebih siap untuk mengkonversi itu. Sedangkan di Eropa sendiri kalau mau mengalahkan ini susah ini. Karena kita sudah tahu sendiri pasarnya seperti apa, kehandalannya seperti apa. Maka dari itu Eropa berpikir menarik gitu akhirnya apa yang Jepang belum ya. Ini menurut pandangan saya, apa yang Jepang belum saat ini lakukan. Oh ternyata di mobil listrik. Nah, maka dari itu Eropa sekarang coba kita membranding Eropa itu punya mobil listrik. Nah, ya sebisa mungkin untuk menyaingi ini tadi yang di Jepang ini. Berarti saya akan membuat sesuatu yang unik, sesuatu yang belum menjadi andalan. Ini pesan moral bagi diri saya sendiri juga dan teman-teman yang lainnya. Kalau kita sudah tahu di sini sudah ada yang sudah pakar, sudah pakemnya di sini dan kita ingin menjadi orang yang atau menjadi sesuatu hal yang sukses atau apa. Berarti kan kita tidak boleh menyamai ini kan, harus punya unik sendiri. Salah satunya ini tadi. Kenapa? Karena Jepang belum, Eropa masuk. Oh, Eropa sekarang punya keunikan bahwa kendaraan electric vehicle atau kendaraan listrik di sana itu berkembang lebih pesat. Nah, keunikannya itu lah. Kita juga gitu. Kalau nanti di situ sudah ada pakar, ada pakemnya, ada pakarnya ya. Jadi kita coba cari keunikan lainnya. Itu salah satunya menurut pendapat saya kenapa kok Jepang lambat. Sebenarnya teknologi sudah berkembang. Sudah sangat berkembang di sini, tinggal melakukan inovasi untuk konversi. Seperti itu. Kalau di Indonesia sendiri itu kan masih berencana mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya gitu Mas. Nah ini nih langkah realistis untuk mendukung mobil listrik di masa depan nggak sih Mas? Mengingat kurangnya integrasi jaringan listrik di nasional Mas. Terkait dengan jaringan listrik di internasional secara integrasi ya khususnya misalnya di Jawa Bali ya. Di Jawa Bali integrasi sistem ketenaga listrikan sudah sangat bagus ya menurut saya ya. Kemudian kalau bagaimana nanti dengan ditambah adanya PLTS, ya saya rasa dengan supporting PLTS ini kan kita bisa lakukan di area manapun yang mendapatkan sinar matahari untuk mengkonversi menjadi tenaga listrik kan. Nah, tentunya dengan memperbanyak PLTS, mungkin saat ini harganya teknologi ini masih mahal.
mungkin nanti suatu saat atau di kemudian hari harganya sudah bisa menurun. Ini menurut saya menjadi hal solutif untuk mengembangkan pembangkit listrik yang benar-benar ramah lingkungan. Kan itu kan, kalau yang nuklir tadi mungkin masih ada emisi atau masih ada hal yang karena ada proses reaksi di situ kan, kimia kan. Tapi kalau di PLTS, karena kan konversinya ini kan berbeda, kan konversinya ke elektrik ya. Jadi di sini konversinya adalah konversi dari muatan listrik. Jadi menurut saya memang kalau PLTS ini ada di setiap daerah dan itu memang dipergunakan untuk saluran pengisian daya mobil listrik, itu sangat menarik dan sangat bagus untuk mendukung pengembangan mobil listrik yang ada di Indonesia. Tadi kan apakah mobil listrik hanya untuk kalangan elit? Ya kalau saat ini mungkin ya kalau PLTS-nya masih mahal, ya SPBU-nya atau saluran pengisiannya masih jarang, mungkin masih iya. Cuman kalau sudah itu semua ada banyak PLTS-nya dengan harga yang relatif lebih murah, dengan teknologi yang sama, yang bisa mensuplai atau mensupport perkembangan mobil listrik, ya is okay, pasti bisa dilakukan seperti itu. Nah, terkait dengan ekonomi gitu Mas, atau kan Jepang ini memiliki hubungan erat nih di industri otomotif global. Ya. Apakah ini membuat mereka terlalu enggan cepat beralih dari mobil listrik demi melindungi pasar hybrid yang lebih menguntungkan gitu Mas? Ya karena sekali lagi memang Jepang untuk saat ini kan memang sudah menjadi, menurut saya pribadi menjadi raksasa otomotif ya di bidang kendaraan seperti itu. Memang untuk saat ini banyak negara-negara bahkan di Asia atau di Asia Tenggara ya yang menggunakan produk-produk yang Jepang. Memang untuk saat ini dari segi ekonomi, kalau Jepang sendiri memang kalau beralih ke langsung ke listrik, ya dia mempertimbangkan segi pasarnya yang ada di negara-negara yang mungkin dia sebagai konsumen pengguna dari raksasa otomotif dari Jepang ini. Maka dari itu tentunya Jepang sekali lagi, karena selain itu, nah Jepang juga masih memikirkan di Jepang sendiri ini ketika mau merubah ke elektrik full ya, nah ini juga harus mempertimbangkan supply-nya ini agar tetap menjadi raksasa otomotif gitu. Jadi ini supply-nya apakah sudah siap semua ini yang perusahaan-perusahaan yang mensuplai part atau bagian-bagian untuk pengembangan electric vehicle. Nantinya kalau semua sudah siap, ya Toyota, Honda mungkin ya tidak bisa menutup kemungkinan gitu akan change ke electric vehicle. Terkait dengan pasar globalnya, kalau memang sekarang ada teknologi yang handal yang memang ramah lingkungan dan bisa kita jangkau daya belinya, ya pasti nanti semua orang pasti akan beralih ke situ. Terkait dengan perekonomiannya itu ya tergantung masing-masing negara kayak gitu. Saat ini ya memang masih memikirkan apakah perusahaan di Jepang ini sendiri kalau mau change ke electric vehicle sudah mampu atau kok memang sudah siap untuk menuju ke situ, lebih ke situ kalau menurut saya seperti itu. Nah, bisa dilihat dari informasi yang ada di Indonesia gitu ya Mas. Indonesia ini pengen banget nih menjadi pusat produksi baterai dunia gitu. Apakah ini strategi yang berkelanjutan atau justru menciptakan ketergantungan ekonomi pada pasar global Mas? Ya, terkait dengan pengembangan baterai ini saya sangat setuju karena khususnya di Indonesia ya. Kalau Indonesia mempunyai sumber daya alam nikel yang sangat memadai ya, kalau bisa dimanfaatkan untuk mendesain atau membuat baterai sendiri dari Indonesia, saya rasa perkembangan teknologi kendaraan listrik di Indonesia maka akan semakin cepat. Terlepas nanti akan menjadi ketergantungan dengan negara-negara lain, itu nanti kita tidak, menurut saya pribadi, fokus kita adalah baterai yang kita buat dari Indonesia. Ini fokuskan untuk kendaraan listrik yang ada di Indonesia. Di Jepang sendiri, saya waktu 2022 atau 2023 saya lupa, itu pernah kedatangan tamu di lab saya itu dari Toyota. Dia itu engineer di bidang baterai. Saya mengajak kolaborasi ke dia. Bisa tidak kebetulan saya berkecimpung di dunia kendaraan listrik di Indonesia. Saya ingin melakukan riset untuk baterai seperti apa gitu. Tapi jawabnya beliau adalah, mohon maaf, baterai yang saya buat ini adalah khusus
hanya untuk di Jepang, hanya untuk Toyota. Lah saya berharap nanti kalau Indonesia membuat, ya ini khusus untuk kendaraan listrik di Indonesia, sehingga percepatan untuk pengembangan kendaraan listrik di Indonesia itu benar-benar disupport. Sekarang ini baterainya, karena kalau ngomong kendaraan listrik, tenaga utamanya adalah baterai. Nah, ada kendaraan listrik ada baterai, kemudian ada kontrol sama inverter, kemudian ada konversi energi motor ya. Lah kalau baterainya ada, kita bisa membuat controllernya, inverternya, motornya kita juga bisa buat sendiri. Ya, kenapa kita tidak bisa membuat kendaraan listrik sendiri? Itu sudah sangat tidak bisa kayak gitu. Nah, itu menurut saya terlepas dari ketergantungan yang ekonomi negara-negara lainnya, saya rasa kita bisa melakukan itu. Itu menurut saya kalau buat baterai khusus untuk kendaraan listrik di Indonesia kayak yang Toyota tadi itu, saya juga sempat nggak bisa ya ternyata ya. Saya pikir bisa gitu, ternyata dia memang khusus untuk itu sendiri, Toyota sendiri. Karena ya saya tidak tahu alasan detailnya seperti apa. Saya nggak tahu, cuman beliau menyampaikan seperti itu. Berarti mungkin dari penelitian yang Mas sekarang lakukan itu mungkin bisa menjadi perkembangan yang signifikan nanti kalau misalnya udah balik lagi ke Indonesia gitu. Iya, harapan saya nanti apa yang saya kerjakan di sini bisa diterapkan di pengembangan kendaraan listrik yang ada di Indonesia. Tentunya harapan ini kampus-kampus teknologi, kampus-kampus di bidang vokasi itu terus mengembangkan kendaraan listrik juga yang memang ada bidang irisan dengan kendaraan listrik, itu terus mengembangkan, sehingga support dari pemerintah atau dari industri-industri yang memang bergerak di bidang otomotif ini saling mendukung, sehingga percepatan pembuatan kendaraan listrik yang dihasilkan oleh Indonesia sendiri ya itu bisa segera terlaksana. Jadi semua pemerintahan mensupport industri yang ingin berkecimpung di di kendaraan listrik, kemudian perguruan tinggi yang bergerak di bidang teknologi atau vokasi khususnya itu saling support gitu, sehingga percepatan kendaraan listrik di Indonesia ini benar-benar dapat dirasakan gitu. Apalagi tadi kalau Indonesia bisa buat baterai sendiri dengan mengelola tambang nikelnya, ya sangat menarik, dan bukan tidak mungkin percepatan kendaraan listrik di Indonesia bisa tercapai. Nah, menurut saya seperti itu kalau menurut saya. Nah, berarti dari yang kita lihat kan tadi sempat kayak ngobrol-ngobrol terkait kabur aja dulu, itu sebenarnya nggak benar ya Mas. Kita balik lagi untuk untuk mengembangkan industri otomotif terutama ya di Indonesia gitu. Nah Mas, informasi yang udah disampaikan dari Mas Indra ini cukup menarik ya Mas. Ada nggak sih ungkapan untuk audiens yang menonton ini? Oke, terkait dengan apa yang kita bicarakan, ini kan terkait dengan penggunaan atau pengembangan kendaraan listrik. Tentunya kalau kita ngomong kendaraan listrik itu tidak bisa berdiri sendiri, karena memang kendaraan listrik ini bukan satu atau dua hal saja yang harus dikembangkan. Jadi kendaraan listrik itu ada baterainya, kemudian ada controller sama inverternya, kemudian ada penggerak motornya, kemudian tentunya ada sasis dan dashboard. Tentunya semua itu bagaimana bisa tercapai, bagaimana bisa terwujud untuk menjadi kendaraan listrik benar-benar itu dihasilkan oleh bangsa kita Indonesia. Saya berharap dukungan baik itu dari pemerintah, baik itu di industrial yang bergerak di bidang otomotif atau engineering, kemudian dari perguruan tinggi ya di bidang teknologi, di vokasi, itu harus ikut serta juga andil dalam perkembangan ini gitu. Tentunya ketika kita ngomong di perguruan tinggi, berarti kami berharap itu dana untuk pengembangan riset di bidang ketenaga listrikan khususnya di kendaraan listrik ini juga perlu ditingkatkan untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih optimal. Dan harapan saya pribadi ketika semua perguruan tinggi ini sudah memiliki fokus atau bidang riset sesuai dengan apa yang menjadi keinginan di bidang kendaraan listrik, dan itu harus dikembangkan, dan nantinya terus industri ini sebisa mungkin menggunakan produk yang dari perguruan tinggi, dari riset ini digunakan di industri. Dan nanti pemerintah pusat juga check and balance untuk melihat apakah dana yang diberikan ke perguruan tinggi nanti sudah digunakan dengan baik sehingga menghasilkan produk yang bisa diterapkan di industri. Saya rasa kalau itu sudah link and match-nya sudah jelas, sudah bisa berjalan dengan baik, saya rasa kendaraan listrik di Indonesia dapat dicapai sesuai dengan yang kita inginkan
produk asli Indonesia. Itu sih yang ingin saya sampaikan. Teman-teman yang bergerak di bidang yang suka atau mau berkecimpung di kendaraan listrik, ya silakan mengambil part bagian mana yang ingin mau dikembangkan. Teman-teman di perguruan tinggi, teman-teman di pendidikan vokasi yang mau mengembangkan part-part mana di bidang kendaraan listrik, silakan bisa fokus di situ. Dan harapan kami juga anggaran-anggaran tentang riset itu dari pemerintah itu juga perlu ditingkatkan. Nah, industri terus gunakanlah produk-produk yang dihasilkan atau karya-karya dari perguruan tinggi di bidang teknologi ataupun di vokasi. Itu dari saya. Mungkin saya sampaikan. Baik banget ya buat generasi emas berikutnya. Baik Mas, terima kasih waktunya untuk Mas Indra. Nah, untuk teman-teman yang ada di ISD, pastinya ini mempunyai bekal untuk ke depannya gitu ya, untuk generasi-generasi selanjutnya gitu. Bye-bye. Okay.